Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Atas segala curahan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa, banyaknya yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Ketahuilah saudaraku bahwa rahmat dan nikmat Allah curahkan kepada dirimu setiap harinya adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, sehingga Allah pastikan manakala ada orang yang akan mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tersebut, pasti hal itu tidak akan pernah terhitung, menunjukkan bahwa saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kalau kita pandai bersyukur, Allah berjanji untuk menambahkan nikmat-nikmat itu. Namun kalau kita tidak bersyukur, itu artinya kita kufur nikmat. Dan kalau kita kufur nikmat, azab Allah sangatlah dahsyat. Azab Allah teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, dan kita semua sepakat secara lisan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Tidak ada seorang Muslim yang ikhlas dalam keislamannya. Tidak ada seorang Muslim yang ikhlas dalam keimanannya yang tidak menyatakan secara lisannya bahwa suri tauladannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa pernyataan antum secara lisan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan di sisi Allah tidak ada harganya. Di sisi Allah tidak akan ada nilainya. Di sisi Allah pengakuan itu akan nihil. Manakala ternyata apa yang kita ucapkan dengan lisan itu tadi tidak kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Manakala bahwa kita sudah lisan kita mengatakan baginda yang mulia Rasul tercinta adalah suri tauladan kita, namun dalam amalan kita tidak sesuai dengan ucapan kita. Manakala lisan kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagiku, ternyata amal kita mengatakan bahwa kita tidak akan jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam amal kita. Maka apa yang diucapkan oleh lisan tidak akan dianggap apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai pernyataan dusta. Karena dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan real yang terjadi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita di dalam amal kita, di dalam perbuatan kita, di dalam sifat kita, dan dalam tindak tanduk kita, dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Benar-benarlah jadikan beliau sebagai suri tauladan dengan cara apa? Wa ma atakumur rasul faquswa manakhakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalian? Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita? Ambil, terima, dan amalkan. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian mengerjakannya, maka berhentilah, jauhi dan tinggalkan. Hanya dengan cara itu
pengakuan kita bahwa kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan di lisan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang kita ucapkan dengan lisan kita benar-benar terbukti dalam amal. Dan itu dia kata-kata yang jujur. Dan itu dia manusia-manusia yang jujur. Apa yang diucapkan oleh lisannya, seperti itu pula yang diamalkannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku dimanapun berada. Sangat teramat banyak umat Islam di zaman kita sekarang ini yang sudah terjerumus ke dalam apa yang tadi Anda katakan. Mengatakan secara lisannya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baginya. Mengatakan secara lisan bahwa tuntunannya adalah tuntun baginda yang mulia, Rasul kita tercinta Muhammad SAW dalam dirinya. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW berbimbing dalam hidupnya, pedoman yang dia pedomani, akan tetapi itu hanya tinggal di lisannya saja. Apa yang dikerjakan hariannya, apa yang dia lakukan setiap harinya, semuanya bertabrakan dengan dia katakan dengan lisannya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apa yang Rasulullah larang kita untuk tidak dikerjakan, justru itu yang menjadi sebuah kegiatan hariannya. Justru itu menjadi sebuah kesukaannya. Justru itu yang kemudian menjadi sesuatu yang dia jadikan style hidupnya. Dan apa yang Rasulullah perintahkan, maka dia pilih-pilih. Kalau itu wajib, dia kerjakan. Namun dia kerjakan dengan hati yang lalai. Dia kerjakan dengan asal mengerjakan. Dia kerjakan hanya karena dasar wajib. Kalau bukan karena wajib, dia tidak akan ke sana. Dia kerjakan pun penuh dengan kekurangan demi kekurangan dalam melaksanakan amal wajib itu. Adapun amal sunnah, maka dirinya dan orang-orang yang mengerjakannya, yang menyempurnakannya, amal sunnahnya sangatlah teramat jauh. Potret yang Anda katakan ini bukanlah potret satu atau dua orang hidup di permukaan bumi ini, di negeri kita tercinta ini. Ini potret kehidupan banyak manusia yang setiap harinya melakukan maksiat dan maksiat dan maksiat. Mulai dari meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, mulai dari berdusta setiap hari, mencurangi timbangan setiap harinya, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, melihat hal-hal yang dilarang Nabi SAW untuk tidak dilihat, membicarakan perkara-perkara dengan lisannya yang dilarang oleh Nabi kita tercinta dibicarakan, lalai dari ilmu agama, justru menganggap agama ini adalah sesuatu yang membebani hidupnya dan dia merasa tidak bisa maju, justru melanggar aturan-aturan agama ini. Sehingga lisannya mengatakan agama ini membuat saya tidak bisa menjadi orang-orang yang modern, membuat saya tidak bisa menjadi orang-orang yang maju dalam usaha dan berkarya. Potret ini sudah teramat banyak dalam kehidupan kita sekarang ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau sekiranya kita adalah salah satu di antaranya, apa gerangan yang akan terjadi manakala dalam kondisi seperti ini Allah pun mewafatkan kita dengan kondisi lalai beragama, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatahkan lagi di zaman kita sekarang ini, akhir zaman yang akan sangat teramat sering terjadi orang mati mendadak. Dan bisa saja secara takdir kita salah dari seorang
di antaranya yang mati mendadak gitu. Sementara kita belum melakukan pembenahan diri, perbaikan. Kita tahu hari demi hari kita melanggar dan ada niat dalam hati untuk melakukan perbaikan, namun syaitan berhasil menghalangi kita dari perbaikan itu dengan mengajak kita untuk menunda-nunda, nanti saya akan berubah, nanti. Dan yang diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya, sebelum saatnya kita berbenah diri, kematian lebih dahulu menjemput kita. Itulah yang dikatakan dengan su'ul khatimah, buruk penghabisannya, buruk akhir daripada hayatnya. Dan su'ul khatimah merupakan indikasi dari indikasi yang akan membawa manusia ke murka Allah, membawa manusia kepada azab Allah, membawa manusia kepada neraka Allah. Na'udzubillah, summa a'udzubillah min zalik. Maka seriuslah saudaraku dalam berbenah, wahai muslim. Seriuslah untuk berbenah, wahai saudaraku muslim, dan jangan tunda sebelum waktunya. Akhirnya sudah tak ada lagi, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Dan ketika itu baru antum berkata seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, hatta idza khadara akhdakumul maut qala inni tubtul ans. Ketika datang kematian, baru dia akan berkata, sekarang wahai Rabbku, aku ingin bertaubat. Maka Allah tidak akan terima lagi. Allah tidak akan terima taubat kita manakala detik-detik kematian sudah tiba. Rasulullah SAW bersabda, innalaha yaqbalu taubatin abdin malam yururrir. Allah akan pasti menerima taubat seorang hamba manakala nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah pasti akan terima taubat kita sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Pasti Allah terima. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang jaya, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Di dalam ayat ini para ulama ahli tafsir, para ulama ahli syariat menerangkan kepada kita kesuksesan yang hakiki manakala seorang hamba sebelum wafatnya diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala taufik untuk bertaubat sebelum kematian datang menjemput. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bertaubat dari kelalaian kita. Wallahi, demi Allah, kita tahu kita lalai. Demi Allah, kita tahu kita masih melanggar syariat. Demi Allah, kita tahu bahwa ada larangan-larangan dalam agama Islam yang menjadi kebiasaan harian kita. Pertanyaannya, kapan akan kita tinggalkan? Kapan dan akan serius kita meninggalkan amalan-amalan yang salah tersebut? Kapan akan serius meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu? Hati-hati saudaraku, jebakan iblis yang mengatakan nanti. Dan kemudian setelah kematian menjemput dan kita belum bisa bertobat, iblis pun akhirnya tepuk tangan dan bahagia. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di bulan Ramadan hari ini kita memasuki hari yang ke-20, di mana hari ini hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepada baginda kita yang mulia pada hari Jumat ini. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala seluruh amal ibadah kita yang ikhlas
akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia, di mana setiap harinya Allah bebaskan manusia dari api neraka. Setiap harinya 1000 orang akan dibebaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari api neraka. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya yang dibebaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari neraka tersebut. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan sekelumit tentang kita mencintai Rasul kita tercinta. Apa yang kita katakan sesuai dengan amal kita, maka kita akan mendapatkan naungan baginda yang mulia, mendapatkan syafaat di saat di padang mahsyar nanti, di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan pengakuan dari baginda yang mulia, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan. Mari kita kerjakan apa yang beliau kerjakan. Itulah yang sebenarnya amal yang benar. Demikianlah, lebih dan kurang mohon dimaafkan, karena kita insan biasa, tak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk itu Anda minta maaf. Mungkin ada kata-kata Anda yang kurang berkenan di hati kaum muslimin dan muslimat. Anda mohon dibukakan pintu kemaafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.